Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di channel Lelungan. Hari ini nggak buat konten motoran ya, atau naik motor kemana ya, karena hari ini mau mereview apa namanya nih, Carlink Kit HD2CP Pro nih. Alat yang untuk mengkonvert ya, mengkonvert Android Auto sama Apple CarPlay di mobil yang dia pakai kabel itu awalnya, jadi mau di wireless kan ceritanya nih. Ini aku beli di toko orange ya. Nah, kita mau mereview ini apakah worth it atau enggak ya dengan harga segitu ya. Nanti harganya kalian lihat sendiri, searching aja. Ini murni review jujur ya, nggak ada endorsan atau apapun ya, dan ngapain juga endorse. Ini saya beli pakai duit aku sendiri ya, tidak ada maksud untuk melebih-lebihkan atau menjatuhkan suatu produk. Ini benar-benar karena butuh beli ini kan. Dulu kan awalnya beli head unit yang ada Apple CarPlay sama Android Auto-nya itu yang pakai kabel, karena kan murah di kelasnya ya, dia murah di kelasnya itu. Aku beli head unit Kenwood serinya DMX 7022S. Jadi dia sudah ada defaultnya di dalamnya, cuma tinggal karena dia pakai kabel. Kadang aku lihat di kompartemen mobil itu kan suka banyak kabel-kabel melintang, itu kan bikin sakit mata kan. Terus tujuan awalnya itu, yang kedua kan karena ini mobil untuk antar jemput anak sekolah, mobil istri ya, jadi dia suka ribet itu nyolokkan kabel dan lain sebagainya. Dan lebihnya ini produk ini kan dia bisa masukkan TV box gitu, TV stick gitu loh, yang kayak gini nih, yang dari Xiaomi ini. Jadi bisa merubah head unit biasa itu bisa jadi TV untuk Android dan lain sebagainya. Bisa untuk game juga, maksudnya untuk PS5 atau PS4 tuh defaultnya. Yang penting ada colokan HDMI-nya. Nah, mari kita bahas kelebihan dan kekurangan dari produk ini ya. Menurut saya ini hanya pandangan pribadi saya, jadi jangan diambil hati. Syukur-syukur ya bisa membantu kalian sebelum membeli alat ini, karena harganya nggak murah juga. Oke, mari kita mulai. Oke, mari kita unboxing ya. Ini sebelumnya udah saya buka dulu karena saya pengen ngecek lengkap atau tidaknya ya ini. Jadi dalam box itu ya ada ini, ada packagingnya, Carlink Kit ini. Ada packagingnya ya, terus ada kotaknya seperti ini, kemudian ada unitnya, kemudian ada kabel dua. Ini Type C ke USB A sama Type C ke Type C ini. Ini yang nanti buat connect ke mana, ke head unitnya. Nah, kita pakai yang ini, yang Type A sama Type C nya. Nah, untuk manual booknya ada di sini nih, bisa kalian download di sini nih. Oke, cara menghidupkannya gampang, cara pakainya kan. Ini kita colokkan dulu di USB di head unitnya. Kita colok, nanti dia otomatis nyala. Ini ya, kita lihat di head unit seperti ini ya. Nanti tinggal kita pencet ini yang Android Auto atau CarPlay ini kan. Nah, itu akan muncul seperti ini. Kemudian kita tinggal konekkan HP kita ya. Cara ngonekinnya tuh tinggal kita cari Bluetoothnya itu nih, yang nih kelihatan enggak nih, AutoKit 28CC ini. Kita lihat di HP kita kan. Nah, ini ada nih yang bawah nih. Nah, kita tunggu, kemudian muncul notifikasi, pair aja, connect. Nah, maka dia akan otomatis connect seperti ini ya. Dia akan connect otomatis seperti ini ya. Bisa nih, bisa nih Spotify, bisa lagu terakhir, Google Map bisa ya, kemudian WhatsApp. Oke, kemudian untuk apa lagi nih, untuk ya biasa standar ya Android Auto. Jadi apa yang bisa lewat kabel, awalnya itu kan kabel kan, semua fiturnya sama ya, kecuali ada satu hal. Nah, ini jadi kelemahan ini. Jadi kita menemukan kelemahan yang pertama adalah ketika kita berjalan di malam hari, day off automatic day night-nya itu tidak berfungsi ya. Ini contohnya dimmer ya, ini aku nyalakan lampu nih. Nah,
dia nggak bisa, dia tetap hanya redup saja, tapi tidak bisa menjadi gelap ya. Mode gelap itu dia tidak bisa otomatis. Beda ketika kita menghubungkannya lewat kabel. Ini saya coba pakai kabel ya. Nah, ini aku coba koneksikan lewat kabel. Oke, dan ketika mapnya nyala, ini aku pakai WASI ya. Ketika dia di dimmer, maka dia otomatis gelap. Nah, ini yang menjadi kelemahan utama di Carling Kit yang seri HD 2CP ini, dia nggak mau ya ketika di dimmer gini, dia tuh nggak mau gelap, mode gelap. Dia hanya mode terang terus ya. Kalau kita settingnya defaultnya terang ya, dia akan terang terus, dia tidak mau otomatis. Semoga nanti kalau ada update-nya bisa diperbaiki ya. Kemarin sudah nyoba ngubungi kontak supportnya Carling Kit-nya di Cina sana kan, by email, tapi dia mengatakan bahwa ini memang isu yang sudah diketahui mereka, tapi belum ada pemecahan masalahnya. Jadi ya semoga kedepannya itu di update softwarenya mungkin ya, di firmware-nya itu mungkin di update-nya bisa diperbaiki lagi. Nah, kemudian kita bicara masalah keunggulannya ya. Keunggulannya kan dia mengubah awalnya kabel dia jadi wireless itu kan. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang menjadi poin utamanya adalah dia bisa menghubungkan ke TV stick nih. Saya pakai TV stick dari Xiaomi. Nah, ini bisa dihubungkan via device ini. Kita coba. Jadi kalau mau menghubungkan kan memang di defaultnya ini kan 3-in-1 ya. 3-in-1 itu bisa CarPlay, Android Auto, sama bisa HDMI. Ini tinggal dicolok saja sebetulnya. Ini dicolok. Nah, karena Xiaomi ini butuh power supply ya. Power supply-nya cukup pakai ini aja. Cukup pakai chargeran mobil ya sebetulnya. Tinggal kita colok saja nih. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita pilih yang ini sebelah kanan, HDMI ini. Nah, dia akan bisa untuk Android TV-nya. Udah. Tinggal kita connect ke WiFi ya. Tapi sayangnya nggak bisa touchscreen, dia harus pakai remote-nya nih. Nah, ini kita mau apa? Netflix atau YouTube? Ya bisa. Ya ini standarnya tampilan di TV itu seperti apa. Jadi dari Kenwood yang OS-nya itu tidak Android, kalau dipasang ini menggunakan TV stick itu bisa jadi seperti TV Android ya. Netflix. Lancar ya nonton Netflix di Android. Oke. Nah, itu plusnya. Ini memang tujuannya aku beli gadget ini memang untuk seperti ini ya, supaya anak-anak betah di mobil sebetulnya. Dan bapaknya bisa nonton Netflix kalau pas antar jemput. Ketika kita beli Carling Kit-nya itu, ketika kita beli ya, itu biasanya tuh butuh update. Nanti cara update-nya, update software-nya itu nanti aku buatkan video lagi ya. Linknya mungkin aku sematkan di atas. Jadi kesimpulannya pakai gadget Carling Kit HD 2CP ya serinya. Karena kebutuhannya adalah mempermudahkan entertainment di mobil ya worth it ya kan. Untuk masalah HDMI-nya oke, itu worth it. Tapi untuk wireless CarPlay sama Android Auto-nya itu yang ada sedikit yang sangat disayangkan ya. Yang pertama karena masalah map-nya. Kalau malam itu kan tidak bisa di night mode ya, tidak otomatis. Ketika kita menyalakan lampu tuh dia tidak mau gelap sendiri itu. Itu yang jadi masalah. Lainnya no debat lah, bagus dari sisi kualitas suara, kemudian dari segi fungsionalitasnya itu nggak ada komplain. Cuma yang jadi masalah cuma itu saja. Itu kasusnya sama dengan Android Autonya yang aku pasang di motor ya. Di motor juga sama, tuh aku beli, dia kasusnya sama. Ketika malam dia tuh tidak mau mapnya tuh tidak mau gelap itu loh, night mode-nya tuh nggak jalan, tuh sama persis. Nah, yang mungkin ada yang tahu solusinya mungkin bisa komen-komen ya. Oke, demikian video yang tidak berguna ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi kalian yang mau beli ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.